Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, ini ada apa nih bang? Kok pakai di jalan di alang-alang ini bang? Aneh bawa rombongan yang mau lewat bang. Lah, saya mau nanya bang, abang mau kemana bawa rombongan banyak begini nih? Lah, abang kan belum tahu. Lah belum bang, lah kita udah disiapin nih. Abang ini kita mau masuk bang ke wilayah abang nih, boleh kagak nih bang? Nah, tar dulu, sabar. Nih dengerin dulu bang ya. Lah iya. Buah jeruk, buah kedondong. Cakep ya. Abang mau masuk pantun dulu. Pakai pantun bu. Lah iya. Maaf ya, kayaknya bentaran aja nih gini. Kebetulan saya masih ada 2 buntalan lagi. Waduh, banyak sekali itu bang. Lah, namanya juga bang, kita punya stok bang. Oke dah. Bang, Iya. pakai kaos berbahan katun bang. Cakep. Main layang-layang enaknya sore bang. Kalau memang kudu pakai pantun bang, aneh jabanin bang sampai nanti sore. Waduh, kelamaan itu mah bang. Gak usah sampai sore bang. Lah saya sebenarnya mau nanya nih bang. Lah, boleh. Bang ini rombongan dari mana ini? Abang belum tahu. Lah belum, makanya saya nanya. Abang pernah makan sate nggak bang? Lah pernah sering malah. Ah bang, beli sate bang 10 tusuk bang. Lah, mana itu? Yang ngelayanin anak cewek bang. Lebih cakep lagi. Kalau abang pengen tahu nih bang siapa yang mau masuk, Siapa coba? ini para juri bisa dari Pak RW bang. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini rombongan dari Pak RW ini. Lah, ini yang lomba K3 itu yang benar. Itu aku tahu. Lah, kita mah udah siap dari pagi. Nah, kalau udah siap mah kita boleh masak gitu bang. Dulu. Lah, Sabar. Nih ya bang ya, buah busuk harus dibuang. Nah, iya bener. Abang silakan dah. Oh, Pak RW udah dibuka pintunya bu. Iya, silakan dipersiapkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 037 Bapak Maman Komarudin, kemudian Bapak Ketua RT 002 Bapak Sukardi. Kami ucapkan selamat datang di Blok B yang bersih, indah dan juga rapi. Izinkan kami untuk yel-yel terlebih dahulu biar semangat di siang hari ini. Ibu-ibu siap untuk yel-yelnya? RT 02 Blok B bersih dan kompak. RT 02 tepuk tangan. Selanjutnya kami persembahkan sedikit karangan bunga untuk para dewan juri yang kami hormati. Mohon untuk bisa diterima. Baik, terima kasih atas perkenalan bunga dari kami sebagai penghormatan dari warga Blok T. Dan kami persembahkan untuk tarian penyambutan untuk dewan juri dan rombongan. Berikut selanjutnya dapat kami presentasikan kepada para dewan juri dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang terkait dengan kegiatan dari Blok B. Next, lanjut. Ini adalah struktur organisasi dari RT 02 dengan ketuanya Bapak Sukardi. Kemudian lanjut Pak. Nah, ini adalah jumlah warga kita total untuk kakak 183. Kemudian untuk jumlah yang direndam nanti sampai pekat, kemudian nanti dicampur dengan air jeruk lemon, kemudian ditambahkan sedikit gula secukupnya, dan lebih nikmat lagi itu dengan es, karena di siang ini lebih seger rasanya minum kopi es. Iya, betul sekali. Monggo Pak, monggo dicicipi. Ini adalah dari UMKM kita, Tenan dan juga PY.
Kalau berminat mungkin boleh silakan order, ditanyakan RT. Ini sudah pembersihan dan juga pelatihan dari blok B RT 002. Pak minta tolong ininya pakai troli untuk dibawa. Trolinya RT 02. Ya lihat lagi. Iya. RT 02. Oke. Ya jadi betong di ada sesuai dengan adat. Sekarang tema yang ini nih. Kita bareng-bareng aja ya. Ini jalurnya sini dulu Bu nanti. Ini Fatima. Ini Pak RT-nya. Aji. Ini ada ya musola karim di Blok B. Ya, ya. Ini Fatima Garden. Ini taman di dekat musola Al Karim. Ada buat tempat main anak-anak juga. Ini bisa dilihat mungkin di sini ada tanaman toga di Taman Fatima. Ada bangi, kubuka, kunyit, kemudian jinahong. Sudah hampir 5 tahun ya, 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. 5 tahun. Sudah 5 tahun di BIN. Betul. Betul. Luar biasa ini. Bagaimana Pak RT menyatukan 700 kepala Jadi makanya tadi slogan kita Blok B bersih dan kompak. Itu kompak itu sulit memang. 9 gang. Ya. Ini jalan juga sudah dibuatkan marga jalan. Masalah ya Pak, karena masalah sampah. Saya boleh duduk sini Pak? Nah ini ada tempat sampah untuk daur ulang. Bapak mau foto saya. Sampah. Video ibu ini bu. Ya, sampah plastik. Nanti ada setiap hari Nanti saya foto Selasa ya. atau Senin. Ewarum. Hah? Ewarum. YouTube atau YouTube. YouTube? TikTok ada nggak? Nggak ada ibu. Ya. Kemudian juga ada Pak, boleh dong saya minta fotoin. saya sampaikan ke depan. Mari. Kalau ada yang belum Masuk, nanti masuk tutup. di jalan ya. Kemudian ini ada area parkir kita sudah berikan rambu. Ya. Ya. Nanti kita foto ibu. Ke sana dulu. Iya. Biar tahu pelosoknya dulu. Ini spot center bu. Bisa basket, bisa futsal, bisa volley, badminton. Ya, kita akan masuk di kantor ya, Pak. Iya, betul.
Gak usah jauh-jauh, di Blok B juga ada untuk tempat riset. Ini ceria, taman ceria. Ikan hias ya? Ikan bukan, ikan buat dimakan nila. Iya, ikan gurami nila. Iya. Banyak spot ngopi di sini, Pak. Ada spot kopi, ngumpul, meriung, macam pula tempatnya. Iya, kita ada jalan kaki. Betul. Mantap. Ini penilaiannya siang hari, Bu. Coba kalau Ibu datang pas malam hari. Lebih mantap lagi Blok B, Bu. Oh, boleh. Ada panggilan. Oh, kita siap. Siap. Wah. Ini kita temanya di sini Sumatera Barat. Ya, di sini. Ya. Iya, jam gadang. Berarti ini banyak orang Sumateranya. Maksudnya itu supaya di tiap gang tidak sama gitu temanya. Jadi kita ya. Nah, ini kumpul dari buang sampah sama berkamar. Iya. Minyak Nah, itu Michel, Bu. belum ya koncimnya ya. Iya. Oh, betul. Siap. Makasih, Bang. Siap. Ininya base campnya sih. Ini ada base camp Graboti. Graboti itu Gramapuri. Goes. Goes Community. Goes Community. Mana komunitas gue? Nah, ini ketua. Ini ketua. Ya, siap. Siap Jogja, siap Jogja, Iya, naik kereta tapi. Ditowing. Ya. Masuk ke Gang Solid, Bu. Gang Solid temanya Betawi. Wah. Iya. Kita sudah mungkin semua warga untuk bersemangat untuk menanamkan tentunya. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Iya. Betawi, itemnya ada model-model, Bu. Wah, ini. Iya. Betul. Iya. Jadi tadi kan di depan ada pantun tuh, Bu. Nah, ini orangnya dari sini nih. Nah, Gang Solid ini orangnya. Ini kan sekarang dari Bambu. Iya. Kapan-kapan dari jalan ya. Wah, dari kawan kan? Siap, tantangan tuh, tantangan. Di sini nggak boleh cycling. Bikin ini. Siap. Siap? Iya. Nah, ini Gang Cendana. Gang Cendana itu temanya Bali. Ya. Tadinya mau nyepi, cuman kalau nyepi kosong semua repot ini orang nggak dicoba. Ya, ini Gang Bali atau Gang Cendana, tema Bali. Ini ada saungnya, saung Gang Cendana. Kalau emang sih kan dulu ada istirahat dulu sebentar, hampir. Ya. Ini ada warta Bekasi saya atau mana nih? Supaya diviralkan
indah nggak kalah dengan tempat kata. Oh betul. Oh mau nanti malam kalau mau datang sini nanti kita welcome bu. Hah? Tanggal 12. Oh begitu ya. Monggo. Kalau di foto dan foto. Tapi terus terang pernah ngalami sepi di warga Blok B. Sepi pernah itu pas COVID kemarin. Sangat dari keluar rumah. Yang kesana Pak. Sudah. Kalimantan kan sama Kak Jokowi loh. Di Bali kan main susu aja kayaknya. Kemarin Bu, kalau Ibu datang kemana pasti ada di sini. Saya kebetulan baru pulang. Oh gitu. Kalimantan. Sipang. Tinggal anggurnya Bu. Jadi lama. Sebelum kita ditunjuk menjadi wisata Bali, kita sudah studi banding dulu. Begitu. Jadi kita harus tahu dari semua unik-uniknya apa yang emang harus ditetapkan di sini, gitu. Oh yang kemarin tuh umroh ke Bali. Iya. Nah Pak Damat kita modalnya berapa yang dikeluarin? Ya Bali virtual ya, secara virtual. Kalau di sini namanya Gang Cendana, ceria ada dana. Kalau nggak ceria, nggak ceria. Iya, kalau nggak ada dana nggak ceria Bu. Oke, lanjutkan Bu. Masih ada 2 gang lagi yang mungkin akan kita tampilkan. Bisa jadi pembelajaran buat jalan-jalan yang lain. Sukses semuanya. Siap. Itu kan pesannya kan, Kami persembahkan untuk Kang Cipali. Cipali itu cinta pada lingkungan. Ya. Jadi ini gapuranya juga dibikin dari adat Kalimantan dengan papan. Ya, ini kreativitas dari warga Cipali. Jadi bukan impor, bukan apa-apa, jadi bikin sendiri memang. Gitu. Iya. Iya. Monggo, permisi. Ini ada tangan juga dari budidaya, betul. Budidaya. Ini siapa ini? Aku nggak pada kenal ya. Saya kita. Betul. Nanti kalau kita menang lomba kan langsung dimasak Bu. Ini belum nih. Kepala suku. Iya. Nah ini hampir setiap rumah ada untuk toganya. Ya, bisa identifikasi juga dan juga manfaat-manfaat yang didapat untuk toga tersebut. Cinta pada Ini tempat sampah keringnya juga dari tempat kayu ya, papan bekas palet yang dibuang. Alhamdulillah kita dayakan, kita bentuk ya. Iya betul.
Iya. Oke, ini ada destinasi terakhir kita ke 1 gang. Dan sekaligus Jawa Timur. Iya, gang Jawa Timur. Dengan tema ada apa? Reok. Iya, Berarti ada yang punya reok. Ini reoknya, Bu. Ini orang Ponorogo. Ditampilinnya reok. Saya takut, Pak. Jadi kalau ada reok saya nggak keluar. Enggak, tapi ini mah reok-reokan ini, Bu. Di atas sana. Itu reoknya lagi berdiri tuh. Waroknya itu. Ya, di gapuranya ada ya. Monggo, silakan. Tiap rumah juga sama, ada coba semuanya ada. Dan ada pasung yang Saya kira ini karena jumlah warga sini banyak orang Jawa juga. Enggak. Jadi undi ada di undi dan jadi dapatnya ini. Ini bagus nih. Ya alhamdulillah. Kita beramah-tamah dulu di gang Harmoni. Ini dulu kan apa ya, sisi pinggir kan ya, paling pojok. Nah dulu kan hanya dibuat buangan warga ini kan, bekas sisa buangan apa, bangunan, wing ya kan, terutama gitu kan, punya kayu-kayu bekas asal ditumpukin. Nah makanya di situ kita bareng-bareng, kita angkat, kita konsep, kita rubah jadi taman yang biar suasana indah, sejuk gitu. Nyaman, ini mati gitu kan. Iya betul, betul sendiri ya Pak. Iya, ini alhamdulillah kita swadaya sama warga gang. Kita buat hal. Dan ini kita menjaga gang ini keharmonisan di antara tetangga. Jadi kita sama-sama harmoni. Ah iya. Kita buat, makanya ini lagi viral, lagi denat ikan di dalam kolam. Nah ini. Aku ikan di dalam kolam ini. Itu Sayang, jangan lupa dikasih makan ya. Ingat saya. Biasanya kan bikin kan gampang mudah, tapi karena perawatnya ini ya. Segala makanya ikannya dipisah dengan basah. Enggak Pak, ini Ini kita manfaatkan sisa-sisa ya pasung di pinggiran yang khususnya hanya buangan kuil. Makanya Taman Lope dibikin begini belakangnya. Susah karena sentral itu banyak yang masuk. Nah, ini punya Bu RW, HP-nya. Sini, apa Bu RW? Alhamdulillah, harmoni. ini kalau malam suasana indah Bu. Wah, penuh dengan lampu-lampu. Malam ini kita buat apa ya? Kafe harmoni. Ini kafe harmoni. Monggo di sini sebentar, ini hidangan dari kami. Silakan. Iya, ini ada persembahan karya dari Gang Harmoni, dari kreativitas anak-anak dari Gang Harmoni. Habisin Pak RW. Coba ya Pak. Jalan segitu jauhnya ya. Pak Opang, ayo silakan Pak Opang di
awal sampai titik akhir ini kita udah tinggal menikmati ya Pak ya. Mungkin apa yang mau dinilai ya sudah tersedia semua ada di sini. Kami dari pihak RW 037 mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme, semangatnya menyiapkan lomba K3 ini. Dan saya tahu karena kemarin juga ada lomba yang sudah terbiasa dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun sekarang tinggal memoles dan Masya Allah itu bisa jadi percontohan untuk RT-RT yang lain gitu. Dan mungkin masukan juga Pak nanti buat Bu RW sama Pak RW. Ini Pak bisa buat jadi, ini Pak apa namanya, kemarin ada RT yang minta studi banding ya Pak ya. Jadi pengen tahu nih apa RT-RT yang lain itu kayak apa sih gitu kan, yang ibaratnya memenuhi standar K3 untuk penilaian. Bisa nanti diagendakan. Kami harapkan sih bukan hanya saat penilaian aja seperti ini. Jadi kalau saat ada studi banding dari RT-RT yang lain itu bisa mencontoh seperti ini juga gitu. Karena kalau tadi targetnya Pak RW itu memang kita pengen nasional gitu ya. Titik fokus memang di RT 2. Cuman satu wilayah RW 037 tetap dinilai. Jadi dengan harapan semua RT bisa mengacu ke sini minimal nggak sama, mereka nggak bisa sama dengan RT 02, minimal mereka memenuhi standar minimalnya. Ada tempat sampah yang terpisah, ada toga yang ada apa namanya sudah teridentifikasi. Itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya nggak butuh budget yang banyak, cuman bisa direalisasikan oleh masing-masing RT. Seperti itu. Kemudian sedikit saya menyampaikan Bu RT dan juga Pak RT dari PKK 037 kami ada salah satu program yaitu pelatihan untuk ibu-ibu. Kalau selama ini pelatihan yang ada di PKK RW itu hanya ada ibu di belakang saya ya. Jadi kalau pelatihan di PKK RW itu kan di kantor RW hanya untuk 1-2 orang perwakilan ya Bu. Karena ruangan kantor RW hanya segitu kan, hanya apalagi ada 13 RT, 2 orang aja udah 30 orang penuh itu kantor RW. Nah, mulai bulan Oktober kita akan mendekat ke masing-masing RT. Jadi nanti untuk pelatihannya apa itu kita kembalikan ke RT masing-masing apa yang dibutuhkan. Kalau misal ibu butuh warganya butuh apa namanya prakarya monggo, apa namanya butuh pengolahan sampah monggo, apapun yang dibutuhkan dari warganya karena tiap RT masing-masing beda karakternya ya. Nanti kita pasrahkan. Atau misal nanti ada bisa jadi narasumber di sini dari RT 2 nanti akan kami ajukan untuk pelatihannya. Jadi pelatihan ini nanti pihak RW, PKK RW akan menyiapkan pembicaranya dan RT akan menyiapkan tempat dan juga pesertanya. Seperti itu dengan harapan nanti jangan sampai sudah disiapkan pembicara yang hadir cuma 1-10 ibu-ibu ya Bu sayang. Ilmu yang sudah disiapkan hanya diserap oleh 10 ibu, padahal kita harapannya dengan kita mendekat itu PKK RW lebih dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Itu yang pertama untuk programnya. Kemudian sedikit saya ingatkan Bu RT kalau dulu tuh untuk masalah minyak jelantah ya Bu, awal-awal pengumpulan minyak jelantah itu RT 2 urutan kedua loh Bu. Urutan 2 terbanyak dari RT-RT yang lain. Tapi beberapa bulan terakhir ini kok agak-agak menurun nih semangatnya untuk pengumpulan minjel. Ya. Jadi mudah-mudahan itu semangatnya bisa muncul lagi karena kembali kami ingatkan untuk minyak jelantah ini kalau di RW itu bukan hanya keuntungan materi yang kita kejar ya Pak. Jadi memang ada potongan memang 30%. Jadi 70% itu kita kembalikan ke RT. Silahkan RT yang mengelola boleh masuk kas RT atau boleh dikembalikan ke pengumpulnya. Tapi yang 30% itu memang kita keep, sengaja kita keep untuk santunan yatim duafa. Dan itu seperti yang kita lakukan bulan Juli kemarin Bapak Ibu, insya Allah tiap tahun kita adakan santunan untuk yatim duafa. Yang pasti santunan itu nggak hanya dari Mijel aja, cuma Mijel punya kontribusi untuk santunan tersebut dan pastinya juga menggerakkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di
RW 037. Itu kalau dari saya, dan nanti akan ada penyampaian dari 3 juri yang sudah menilai, masukan-masukan dari 3 juri. Mau dimulai dari Bu Atik dulu, monggo. Masukan untuk penilaiannya hari ini. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah nggak perlu nilai lagi, saya udah jatuh cinta. Tapi jangan, saya nggak mau ini, saya nggak mau dikasih hati. Saya maunya jantung. Mungkin nanti tentang penilaian Pak Pras aja dah. Saya udah nggak bisa berkata-kata. Kata-kata saya udah habis. Tapi dari sedikit masukan ya Bu Erna. Dari 1 sampai RT 13. Dari 1 sampai 13. Sedikit PR RT ke depannya. Masya Allah lingkungannya udah luar biasa. Penunjang lomba tingkat adalah administrasi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Administrasi selama lomba ini memang tidak ada satupun ya, hanya pemaparan yang dari RT aja, pemaparan dari kemarin RT 10, sekarang RT 2 itu pemaparan kegiatan keseluruhan. Tapi alhamdulillah udah bagus, ada pemaparan, berarti ada foto-foto kegiatan, ada buku kegiatan ya Bapak Ibu ya. Tapi pastinya keseluruhan kegiatan RT. Kalau saya maunya berbicara ke ibu-ibu, saya PKK. Gitu. PKK Ibu, Bu RT, Bu RW, semua PKK, kelompok PKK dari terkecilnya itu adalah Dasawisma. Kenapa setiap yang dampingin saya tanya, sudah ada Dasawisma? Oh, saya nggak tahu, saya nggak ikut PKK. Ada yang begitu. Ibu-ibu itu udah semuanya tergabung dalam PKK. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bu RW sedikit nggak apa-apa ya. Kita berbagi pengalaman gitu. Nanti untuk next depannya lomba tingkat selanjutnya, karena pasti yang dibutuhkan akan itu gitu. Jadi administrasi itu perlu, sangat perlu gitu. Karena apa? Kita bicaranya data, kita bicaranya buku. Kita nggak percaya lagi sama orang. Biasanya orang di sini A, di sana B, itu sering. Nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 semua. Bener ya? Ibu-ibu duduk di sini A, di sana B, itu udah biasa. Itu di tempat saya Pak, bukan di sini mah lain. Gitu. Nah kita akan bicaranya data. Otomatis Ibu sekretaris mulai dari sekarang dari RT kalau memang Dasawismanya mau digerakkan, karena itu biasanya ujung tombaknya kegiatan yang ada di seluruh lingkungan RW. Itu adalah Dasawisma. Dasawisma itu 10 sampai 20 rumah. Jadi kader Dasawismanya itu akan menggerakkan atau memberikan penyuluhan itu antara sekitar 10 sampai 20 rumah. Kalau kita bahasa kerennya kan gang ya Pak, gang reok, gang Cipali. Sekarang pakainya Dasawisma. Keren gak Bu? Keren. Dawis Cipali, ya apa ya Cipali itu 1 misalnya. Dawis reok 2 gitu. Oh harmoni di sini ya. Oh, reok di sana ya. Kita mau lomba. Oh, saya tuh bingung Pak. Nanti pulangnya diantri nggak Pak? Saya nggak bisa keluar. Jadi pastinya mulai dari sekarang kita berbenah dengan administrasi. Ya Bu RW, PR-nya administrasi semua kelompok PKK dari Dasawisma, RT sama RW. Kita bicara sampai RW aja. Kalau ini PKK itu sampai pusat kan? Kita bicaranya sampai RW. Nanti semua buku, semua administrasi mungkin dipersiapkan ya Bapak Ibu, Bapak RW, Bapak RT, Bu RW nanti dibantu karena mungkin administrasi itu agak ribet
agak jelimet, mungkin ibu sekretarisnya nanti yang berperan banyak di administrasinya. Biasanya ada buku hadir, ada buku agenda, ada buku notulen, ada buku tamu, ada buku kegiatan, ada buku inventaris, ada buku keluarnya surat, ada buku apa lagi ya? Ada buku program kerja. Nanti insya Allah kalau memang udah siap, nanti saya sama-sama belajar formatnya ya Bapak Ibu. Saya sedikit belajar sih gitu. Karena saya juga baru belajar dari sekretaris gitu. Nanti insya Allah sama-sama kita belajar. Karena mungkin di Wanasari ini sebenarnya udah banyak percontohan Pak. Tidak perlu bingung lagi kita mau mengadopsi administrasinya dari mana. Terutama yang dari RW 18 ini kan sudah lomba ya. Jadi mereka sudah bagus. Administrasinya bisa nanti dicontoh untuk format atau bagaimana, nanti boleh sedikit saya ada format gitu, nanti bisa saya kirim ke Ibu Sekretaris. Kalau mau ngadopsi yang dimanapun boleh saja, itu sah-sah aja gitu ya, untuk pembukuan gitu. Yang penting semua administrasi dipersiapkan. Kalau udah lomba kayak gini, sayang banget administrasinya nggak ada gitu ya. Benar nggak Pak, Bu? Karena kita bicaranya kan data. Kalau lombanya tingkat nasional, yang pertama kali akan dilihat adalah administrasi yang dituju Pak. Nanti baru ke lingkungan. Pasti administrasi itu yang tersaji di depan ini adalah biasanya bukan makanan tapi pembukuan. Itu pengalaman kami lomba tingkat nasional gitu ya. Karena di RW kami juga pernah lomba tingkat nasional. Saya sendiri kebetulan pernah mengikuti lomba sampai kader sampai tingkat provinsi. Jadi yang tersaji biasanya pertama kali kita masuk juri adalah administrasi yang kita. Nah kan Pak, nggak diridoi. Soalnya ngambil hati nih gitu. Ya Bu, Bapak mungkin sedikit sharing saja tentang administrasi biar nanti ke depannya insya Allah tahun depan in lomba lagi kita mengacu ke administrasi juga, dan mungkin produk-produk unggulan. Produk unggulan itu bisa daur ulang, bisa dari makanan, bisa dari kreativitas apa aja. Itu produk unggulan. Biasanya Dawis Cipali produk unggulannya bikin ranjang, tadi Dawis Bali apa tadi gitu ya. Ya itu produk-produk unggulan mulai dimunculkan. Sebenarnya sini udah banyak produk unggulan, tapi belum terekspor. Apa ya ini gitu yang perlu kita unggulkan, biasanya seperti itu. Karena biasanya kalau kita udah punya toga, kita akan munculkannya produk unggulannya di toga. Jamu atau teh serai. Tadi di depan ada teh telang, es bunga telang, itu bagus tuh. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Yang kalau udah produk unggulannya kita munculkan, otomatis nanti PIRT, NIP, halal, insya Allah dibantu ya Bu RW, ya Bu RT ya. Sama-sama kita maju bareng. Walaupun saya ada dari wilayah Wanajaya, tapi ranah kerja saya kebetulan ada di Kecamatan Cibitung Pak. Saya ada di Kapindo, Kecamatan Cibitung. Saya ada di Asopsi Provinsi, saya ada di Forum Komunitas Bank Sampah Kecamatan Cibitung. Saya juga kebetulan binaan dari Dinas DP3A. Nanti misalnya produknya sini sudah muncul semua, kita bisa sama-sama jadi binaannya dinas gitu. Biasanya kalau udah binaan dinas, di sana ada pelatihan-pelatihan, produknya mungkin ada wadah untuk basar-basar Bu gitu. Nah satu lagi saya kebetulan juga binaan dari Basnas Bapak Ibu. Nanti bank sampah itu bisa jadi binaannya Basnas. Saya yang kemarin-kemarin binaan Basnas itu mendapatkan modal sebesar 10 juta untuk membuka market. Biasanya Zemat
dia sudah punya nama Zemat, gitu. Z karena Basnas ya, Z. Kalau di sini bank sampahnya saya lihat sudah maju, sudah terlihat luar biasa. Insya Allah nanti ke depannya tahun depan kalau memang ada pengajuan lagi, karena saya selaku pengurus kecamatan bisa kami ajukan untuk mendapatkan modal usaha ya Bu ya. Tapi satu lagi, otomatis administrasinya yang akan kita lihat. Sama SK ya, kemarin SK-nya belum ya Bu. Nanti insya Allah akan kita bantu. Kemarin kita udah sama Pak Eko udah saya bantu bicara ke Pak Eko. Kalau Pak Eko itu selaku Ketua Bank Sampah Wanasari, gitu. Pengurus kecamatan juga sama-sama dengan saya, gitu. Jadi nanti kita sama-sama bantu untuk lingkungan ini bisa keluar cita-cita Pak RW untuk lomba sampai tingkat nasional. Insya Allah akan tercapai. Mulai dari sekarang kita bebenah, lingkungannya sudah oke, administrasinya pun nanti oke, produk unggulannya udah oke. Nanti lomba kita udah nggak kejar-kejaran dengan waktu, karena biasanya kalau lomba tingkat nasional itu datangnya dadakan Pak Bu. Jadi kita harus prepare jauh hari, apalagi administrasi. Kasihan kadernya kalau dadakan biasanya dikejar-kejar ya, karena oh besok datang kunjungan dari kecamatan, administrasi lah yang tersaji pertama kali. Kalau lingkungan di depan udah bagus, apalagi yang mau dilihat, gitu ya. Biasanya langsung administrasi yang kita dilihat. Jadi PR-nya sama dari RT 1 sampai RT 13 ya Bu RW, nanti sama-sama belajar. Saya juga baru belajar. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun boleh, karena ini terakhir kali ya. Di sini kita terakhir, boleh berleha-leha, santai-santai. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, bahagia sekali saya hari ini bisa datang ke RW 37 dan kemudian saya melanjutkan tugas untuk menilai 6 RT. Alhamdulillah tidak hanya Bu Wati yang akan jatuh cinta, semua orang akan pasti jatuh cinta masuk di RT ini. Terima kasih. Dari awal penyambutan luar biasa sekali, anak-anak ikut mendukung, memuliakan tamu luar biasa. Semoga menjadi berkahan buat Bapak Ibu semua di sini. Dan juga tadi saya ngobrol sama Pak RW, gimana kalau kita ajukan juga sebagai kampung literasi. Nanti saya coba bicara dengan dinas pendidikan dan juga dinas kearsipan untuk jalan-jalan kemari melihat bagaimana RT 2 sudah merubah warganya dengan cara meliterasi sehingga menjadi lebih bermanfaat dan makin kreatif warganya. Luar biasa. Setiap gang memberikan pesan tersendiri, itu juga suatu manajemen untuk mengolah semangat warga ya Pak, agar terus berbenah, mencari ide kreatif lagi, bagaimana caranya supaya warga betah di sini, nggak mau macet-macetan ke puncak, ya, nggak perlu jauh-jauh beli tiket ke Bali, tinggal jalan ke tetangga sebelah. Betul. Nggak perlu jauh-jauh ke Reok, di sini udah ada. Sampai logatnya aja terasa Madura di sini. Luar biasa. Betul Bu. Saya bahagia ada di sini bersama Bapak dan Ibu semua. Terima kasih buat sajiannya, buat makanannya. Kayaknya bocah dari saya juara RT 2. Terima kasih. Lanjut ke Pak Pres. Pak Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak RW, RT, Bapak sekalian. Ini rekan saya yang dua curang, dia nggak mau komentari K3-nya. Lalu rekan saya mana ya? Kita soalnya Pak. Jadi kemarin ketika keliling di hari pertama Pak, saya sempat ngomong kalau saya di Wanasari ini tahun 95 Pak. Di Wanasari tahun 95, dan saya berpikir bahwa RW 37 ini blok ini. Yang sana itu bukan RW 37. Ternyata beralasan. Alasannya ternyata memang ini sudah beberapa. Tapi bukannya
mohon maaf saya nggak bisa kasih nilai 1000 Pak, karena masih ada kekurangan. Ini bukan kekurangan sebetulnya Pak, proses untuk lebih berkembang dan lebih baik lagi. Yang pertama adalah kalau infrastruktur masalah tempat sampah itu tidak perlu dikomentari, semua tertutup, semua baik dan semua sudah diberikan label. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi tadi saya sempat bingung Pak di blok mana ya sebelum masuk blok Bali itu Pak. Ada tempat sampah kering banget Pak, bersih banget, nggak ada sampahnya sama sekali. Saya nanya dalam hati, ini tempat sampah kepake atau tidak? Jadi ada pertanyaan, tapi di sebelah tempat sampah itu yang dari tembok ada tempat sampah dari tong. Oh, jadi saya mungkin boleh saya berkesimpulan tempat sampah ini sudah tidak terpakai. Tapi kondisinya masih berbentuk tempat sampah dan tidak ada isinya. Ada baiknya Pak, ini sekedar masukan, dialihfungsikan Pak, atau ditutupi, atau dikasih pot, atau diberi hiasan. Jadi sudah tidak lagi terlihat sebagai tempat sampah. Gitu Pak, ini sekedar masukan ya Pak ya. Kemudian kalau got saya lihat semuanya sudah mengalir, tergenang juga tidak lama, tapi sudah mengalir, sudah baik. Jadi kalau untuk jentik, saya yakin. Kapan Pak terakhir di sini ada warga yang kena DBD Pak? Udah lupa ya Pak? Saya yakin Pak, mungkin sudah tidak ada ya Ibu ya. Kemudian ada lagi sedikit perbedaan, juga masukan juga di blok yang Minang ya Pak. Sebelum kita masuk blok Minang, ada area seperti yang di hadapan kita ini Pak, tapi masih gersang, kering kerontang. Nah ini PR juga Pak, itu agar dihijaukan gitu. Jadi hijau seperti ini enak dilihat. Ya, tapi kalau yang misalnya sebelah kanan betul Pak, ya. Berarti penglihatan Pak, saya tidak salah ya Pak ya. Ada yang masih terlihat gersang, itu bisa dihijaukan lagi. Kemudian untuk pohon-pohon Pak, saya lihat juga sudah mulai dipotong, dan walaupun ada beberapa titik, jadi memang kalau saya melihat nilainya 100 itu adalah lingkungan bersih dan bebas jentik. Ini saya kasih nilai 100 Pak. Jadi sudah. Dan kemudian yang 100 itu penerangan ini saya nggak perlu datang malam, melihat aja udah kelihatan. Ini juga saya kasih nilai 100 Pak. Kreativitas jangan ditanya, ini juga saya kasih 100. Kemudian juga kemerdekaan, saya lihat semua rumah ada bendera merah putih. Saya yakin saya ada di Indonesia Pak. Jadi ini saya kasih nilai maksimal. Jadi yang saya tidak beri nilai maksimal itu adalah tempat sampah tadi Pak yang saya bicarakan. Kemudian juga penghijauan juga karena masih ada wilayah yang terlihat gersam. Kemudian selokan juga masih ada beberapa PR yang harus dialirkan. Kemudian juga untuk yang lain-lain saya rasa semuanya sudah nilainya sempurna Pak, hanya itu aja PR-nya. Jadi betul saya setuju dengan dua rekan saya, kalau dibilang jatuh cinta, saya juga jatuh cinta Pak. Saya malah pengen ngomel sama Pak Maman, udah kenal Pak Maman belasan tahun tapi gak pernah undang saya ke sini gitu loh Pak. Ya, jadi saya rasa sekali lagi saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak RT berupa dan jajaran juga warga yang sangat guyup. Dan satu lagi Pak, tambahan masukan dari saya dari tiap tempat ngopi ini, pola hidup bersih di PKK itu ada programnya Pak. Jadi saya belum melihat ada tempat cuci tangan pakai sabun di taman Pak. Kalau misalkan satu aja Pak, di tiap tongkrongan ini ada tempat cuci tangan pakai sabun. Ya, kemudian juga saya rasa masukannya itu aja Pak, karena semuanya sudah tertata rapi. Jadi ini boleh dijadikan barometer bagi RT-RT lain untuk penilaian K3 di berikutnya. Saya rasa itu aja masukan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tos dan juga Bu Reni.
ya. Untuk tanggapan dari Pak RT mungkin sedikit boleh menanggapi apa yang jadi masukan dari Biasanya kerainnya Pak. Terima kasih dengan pembicaraan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RW dan tim juri dan juga warga semua yang partisipasi dengan lomba yang ketiga ini. Saya terima kasih banyak atas support dan dukungan semua warga ya. Dan RT 02 insya Allah jadi sebagai contoh dari RT 01 sampai RT 13. Untuk kedepannya mungkin lebih baik, dan terima kasih dari kritikan dan saran dari Pak Duri ya, nanti kita bisa perbaiki ke depannya. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. Kalau Topik Perdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak RT dan kami dari RW 037 BPKK 037 mengucapkan banyak terima kasih untuk penyambutan dan juga apa yang sudah disiapkan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila kunjungan kami kali ini ada kurang-kurangnya. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Murada, terus kita tinggal tutup bersama ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak RW, Pak RT, dan juga khususnya kepada Dewan Juri atas penilaian dan apresiasi yang sudah diberikan untuk kami sebagai warga Blok B, yang mungkin juga tadi sudah disampaikan sebagai tempat percontohan untuk RT dari RT 1 sampai RT 13. Semangat ya Pak ya, kita semua semangat untuk memberikan contoh kepada RT yang lain. Cuma pesan kami yaitu jangan lama-lama kalau berkunjung. Takutnya 17-an udah lewat, gambarnya mau dibongkar Pak. Ya, jadi itu saja. Oh iya, satu lagi nih yang belum bercengkrama ya bercengkrama, menyampaikan petuahnya dari ketua RW kita. Monggo Pak, dikit sepatah kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RT beserta warganya, mobil khusus RT 02, dan juga tokoh masyarakat Bapak Haji Bukit Alhamdulillah, juga para dewan juri. Terima kasih 2 hari ya sudah melakukan penilaian dari mulai RT 1 sampai 13 dan terakhir hari ini di RT 02. Jadi inti dari pada lomba ketiga ini, tujuan utamanya bukan masalah hadiah, bukan masalah nilai. Saya ingin membuka dan memberikan semangat agar semua RT di wilayah RW 037 ini bisa berbenah diri, bisa menuju kabinet lebih bagus. Karena benefit yang akan kita hasilkan atau keuntungan yang akan kita peroleh itu sangat banyak sekali. Di samping lingkungannya yang rapi, lingkungannya yang indah, lingkungannya yang nyaman, otomatis kita pun sebagai orang yang menempati di dalamnya pun juga akan merasa nyaman. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, dengan adanya K3 ini otomatis akan lebih mendekatkan lagi antara warga dengan warga. Minimal mungkin ada kerja bakti sebulan sekali ya, ataupun nanti Pak RT atau dengan blok-blok lainnya saling silaturahim, saling sharing ya. Berbeda boleh ya. Karena mungkin saya juga termasuk salah satu pelaku sejarah di RT 02 ya, yang dulu mungkin menjabat ketua RT selama 2 periode di sini. Itu juga mungkin awalnya kita juga untuk menciptakan warga RT 02 seperti ini memang susah. Jadi saya informasikan buat teman-teman saya ya, untuk membuat RT seperti ini bukan tanpa perjuangan. Semua perlu perjuangan, dan alhamdulillah ibarat kata kita membuat fondasi sudah, membuat rumah sudah, membuat kamar sudah, dan dicat dan diperbagus. Tinggal bagaimana kita untuk mempertahankan ini. Yang susah adalah mempertahankan. Ya.
harap ya, dan saya percaya lah kalau dari blok ini chemistry-nya sudah terjalin dengan baik ya. Walaupun kita bersaing, tetapi satu sama lain saling mendukung. Itu yang saya betul-betul bangga terhadap RT 02. Bukan berarti karena saya di sini, bukannya, karena saya realistis. Ya. Tetapi mudah-mudahan ini juga menjadi pilot project untuk RT yang lain. Dan harapan saya yang terakhir selama nanti saya menjabat ketua RW di wilayah 37 ini, saya ingin sekali ya RW 37 ini bisa bersaing di kancah nasional mengenai K3. Itu. Jadi dengan harapan ini saya minta ya support dari warga ya, bukan RT 02 saja, semua warga RT 07, bagaimana caranya kita bisa masuk ke nominasi itu. Sekarang sudah saya lagi memperbaharui dulu, PKK-nya bagaimana, cara pengelolaannya bagaimana, karena manajemen ini juga perlu kita perbaiki. Manajemen ini adalah data aktual nanti yang harus kita presentasikan terhadap pemerintah. Program-program apa aja, dasar-dasarnya seperti apa, program kerjanya seperti apa, itu yang nanti harus kita presentasikan. Kita tidak cukup dengan menampilkan lingkungan kita yang bersih, lingkungan kita yang indah, tapi kita memang benar ada historinya, ya. Ada data-datanya. Maka dari itu sekali lagi saya selaku Ketua RW 07 mengapresiasi setinggi-tingginya kepada warga 02 ya, yang telah urun rembuk ya, membangun wilayah RT 02 ini lebih cantik, lebih indah, lebih bersih. Semangat ya! Oke, terima kasih dan juga terima kasih kepada para donatur ya yang tidak henti-hentinya untuk membangun wilayah kita ini agar wilayah kita ini menjadi percontohan di wilayah-wilayah lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak RW atas sambutannya dan ujangannya yang diberikan kepada kita semua. Dan apa yang tadi disampaikan cukup jelas ya. Jadi memang mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada mencapai prestasi. Ya, kita sudah juara, tapi nanti untuk mempertahankan di tahun depannya pasti jauh lebih sulit. Karena saingannya pasti akan lebih baik lagi daripada juara tahun sebelumnya. Oke, kita tetap semangat dan di waktu sore hari ini yang cerah, alangkah baiknya dan mungkin pesan-pesan yang sudah cukup baik kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan ini tidak menjadi pertemuan yang terakhir. Jadi monggo silahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berkenan kembali ke RT kami ya, dan tentunya kita juga pasti butuh dipimpin lagi, masukan-masukan lagi, kritik-kritik juga untuk kita jauh lebih baik daripada yang sekarang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah kata atau salah ucap, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari kami cukup sekian, mungkin sedikit kita tutup dengan doa, mungkin yang beragama Islam kita tutup dengan doa Fatihah supaya kita semua mendapatkan keberkahan. Al-hadinya wa lakulli salih al-nabi wa syafi'ina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syawallahu al-Fatihah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih karena dihadiri. Kita tutup pertemuan kita dan dengan foto bersama. Di spotnya yang bagus dengan Pak Wajib. Depan taman. Kolam. Di sana boleh. Kita foto bersama. Semuanya boleh. Ya, ada yang duduk mungkin di kursi nanti di bagian depan. Go!
doanya